Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya akan lanjutkan penjelasan tentang bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Di antaranya yaitu menggantungkan jimat atau tangkal atau sesuatu. Dalam Islam nggak dibolehkan, atau masang raja-raja atau yang lainnya, atau menggantungkan sesuatu di depan rumah, apakah itu dengan ayat Al-Quran atau yang lain, atau masang jimat yang isinya dari jimat itu ayat Al-Quran. Dalam Islam nggak dibolehkan, sebab Nabi bersabda SAW, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sungguhnya ruqyah, kemudian jimat-jimat itu yang berupa gantungan-gantungan itu oleh manusia, watiwala dan juga susuk atau pelet, ini syirik. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan sahabat Ibnu Mas'ud. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau yang digantung itu dari ayat Al-Quran, atau yang digantungkan ke anak-anak itu bentuknya jimat dari Quran? Dijelaskan oleh Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi Abu Imran, seorang dari kibarul fuqaha yang wafat tahun 96 Hijriah. Beliau mengatakan, kanu yaqrahuna at-tama'ima kullaha minal Qur'ani wa ghairil Qur'an. Sesungguhnya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yaqrahun. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibrahim An-Nakhai, ia seorang tabi'i. Kata dia, kanu yaqrahun, mereka para sahabat membenci, tidak menyukai at-tama'im, yaitu jimat-jimat atau gantungan-gantungan yang digantung baik kepada anak kecil atau di rumah atau di mana aja. Kulluha, semuanya nggak boleh. Minal Quran wa ghairu Quran, dari Quran atau selain Quran. Ini sanadnya sahih. Disebutkan dari Quran dan selain Quran. Pendapat yang benar tentang masalah ini bahwa tidak boleh menggantungkan sesuatu. Dan ayat Al-Quran digantung nggak ada manfaatnya. Al-Quran Allah turunkan untuk dibaca, difahami, ditadaburi, diamalkan Al-Quran. Maka dia akan menjadi petunjuk bagi manusia, akan menjadi rahmat, akan menjadi penyembuh. Bukan digantung. Karena nggak ada dari perbuatan ulama salaf, dari fi'lus sahaba, nggak ada fi'lus sahaba, perbuatan sahabat menggantung Quran atau memajang Al-Quran di rumahnya, nggak ada. Mereka baca Quran setiap hari, tiap hari mereka baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Yang mengatakan tidak boleh, ini kuat. Yang pertama, dasarnya mereka mengatakan tidak boleh hadis Nabi secara umum, inna ruqa wa tama'ima wa tiwala syirkun. Sungguhnya ruqyah, jimat-jimat, gantungan-gantungan itu, yang baik ada ayat Al-Quran mau yang lainnya, dan juga tiwala, yaitu pelet, susuk, itu syirik, kata Nabi SAW. Itu umum. Dan umum ini tidak ada yang mengkhususkan. Ketika orang mengkhususkan, harus ada dalil yang mengkhususkan. Ini hadis umum, nggak boleh. Kalau ada mengatakan boleh dari ayat Al-Quran, dari mana dalilnya? Harus punya dalil. Yang kedua, yaitu saddu dzari'ah, mencegah jalan yang membawa kepada kesyirikan, saddu dzari'ah. Karena ini akan membawa kepada hal-hal yang lain. Awalnya mungkin Quran, tapi nanti yang lain yang digantung oleh dia.
yang nggak ada kejelasan sama sekali. Kemudian yang ketiga, kalau yang digantung itu Al-Quran atau hadis Nabi SAW, itu mesti akan dihinakan nantinya, akan dibawa ke WC, ke tempat buang hajat, ke tempat-tempat yang kotor dan yang lainnya. Ini nggak boleh menghinakan Quran ini. Maka Al-Quran itu mulia, disuruh untuk dibaca, dipahami, diamalkan, bukan untuk digantung. Dan banyak orang yang senangnya digantung, padahal dia sendiri nggak bisa baca. Dan ada juga yang menggantung tapi nggak paham. Atau Al-Quran dijadikan sebagai penangkal. Ini nggak benar. Ada memang ayat-ayat yang dibaca bukan digantung untuk bisa menangkal gangguan setan. Seperti apa? Ayat kursi. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah amanah Rasul. Ayat kursi tadi surah Al-Baqarah 255. Kemudian surah Al-Baqarah juga di ayat 2 ayat terakhir amanah Rasul. Kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, memang ada itu. Maka dianjurkan kita untuk membacanya di waktu pagi dan sore, zikir pagi dan sore. Kemudian amanah Rasul dibaca ketika waktu mau tidur. Tapi digantung, dijadikan sebagai jimat, penangkal, nggak boleh dalam Islam. Maka Islam sejak awal itu melarang orang untuk menggantungkan sesuatu benda secara umum pada asalnya. Benda apa aja yang hatinya bergantung pada benda itu nggak boleh. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Barang siapa menggantungkan sesuatu akan diserahkan kepada orang itu. Kita wajib sebagai seorang muslim bergantung hanya kepada Allah. Kita tawakal kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Sebab Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menggantungkan hatinya, menyerahkan semua urusan kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Allah akan menjaga dia, Allah akan membela dia, Allah akan melindungi dia. Itu yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita jatuh berbuat syirik, karena masih banyak orang yang berbuat syirik, dan ini melanggar syariat yang akan membawa mereka kepada perbuatan yang akan menghapuskan amal mereka. Yang nanti akan jelaskan tentang bahaya kesyirikan, bahwa syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar, dan bahaya-bahayanya saya akan jelaskan nanti. Karena itu kita harus menghilangkan dari keluarga kita semuanya bentuk kesyirikan. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah. Beliau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, beliau tidak pernah berbuat syirik. Wa ma kana musyrikin, dan beliau tidak pernah berbuat syirik sama sekali. Ibrahim alaihissalam tetap berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Ibrahim alaihissalam berusaha bagaimana supaya anaknya terjaga dalam mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.